Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan kedatangannya selain Allah. Kiamat itu sangat berat sekali huru-haranya, baik bagi yang di langit maupun bagi yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau tahu tentang kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu yang berbahagia, bercerita tentang Imam Mahdi, mari kita renungkan bagaimana peristiwa yang terjadi di zaman jahiliyah. Jarak antara Nabi Ismail dengan Rasulullah SAW itu terbentang kurang lebih sekitar 3.500 tahun. Kalau antara Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam, manusia khususnya Bani Israel dipenuhi dengan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, 313 rasul. Itu mayoritas ada di Bani Israel. Bahkan di satu kampung Bani Israel itu seluruh penduduknya nabi. RT-nya, lurahnya, camatnya, sampai rakyatnya itu nabi, kecuali ibu rumah tangganya. Ya. Semuanya nabi. Sampai Raja Herodes, raja yang hidup di zaman Nabi Yahya alaihissalam, itu membunuh dalam satu hari 70.000 nabi. Karena memang satu kampung isinya nabi semua. 124.000 nabi yang Allah utus, mayoritas turun di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi bangsa Arab sejak Nabi Ismail sampai tahun 1 Masehi sampai tahun 500 Masehi belum, tidak ada satupun nabi yang diutus. Sehingga mayoritas mereka menyembah berhala. Mayoritas melakukan praktek-praktek kekejaman, membunuh wanita dengan alasan karena dia makhluk yang tidak berharga, tidak memberikan hak-hak mereka. Di zaman jahiliyah itu, Bu, yang namanya perempuan kalau ditinggal mati suaminya, maka dia buat rebutan anaknya, buat rebutan kakak dan adiknya. Dia tidak bisa menerima warisan, bahkan dia termasuk barang warisan. Bayangkan, Bu, seorang perempuan, kalau kita, Pak, suami meninggal dunia, ibu-ibu mengalami masa apa namanya, Bu? Masa idah, ya. Jadi janda, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Nggak boleh keluar rumah, tidak boleh berpakaian yang norak, tidak boleh berparfum, tidak boleh bertolek, tanda bahwa dia belum boleh dilamar. Nanti setelah 4 bulan 10 hari, baru dia boleh berdandan untuk menerima pinangan laki-laki. Tetapi walaupun tidak boleh berdandan, dia boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Walaupun di malam hari dia tetap harus tinggal di rumah suaminya yang meninggal dunia itu. Nggak boleh tinggal di rumah orang tuanya atau tinggal di tempat yang lain. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya disuruh menanti masa idah 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh macam-macam. Berat nggak, Bu, kira-kira, Bu? Bandingkan di zaman jahiliyah, ada seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka perempuan ini diisolasi, dimasukkan ke dalam sebuah rumah mirip seperti kandang. Tidak ada air minum, tidak ada WC, tidak ada kamar mandi. Dia tinggal di situ, makan, minum, berak, kencing jadi satu. Makanannya dibawakan piring, dimasukkan ke selisipan di bawah lubang itu. Jadi selama 1 tahun, bukan 4 bulan 10 hari, tapi 1 tahun tidak mandi, tidak sikatan, tidak sampoan. Makan, minum, kencing, berak di situ kondisinya dikurung selama 1 tahun oleh keluarga suaminya.
Keluar-keluar jadi apa? Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, seandainya wanita itu dikeluarkan lalu tinggal di kandang kambing, maka kambingnya akan mati karena tidak kuat mencium baunya. Kambing yang bau saja nggak kuat nyium baunya manusia. Itu perilaku manusia di zaman jahiliyah. Belum lagi yang membunuh bayi wanita, belum lagi yang mengubur, belum lagi yang Masya Allah ya, bernazar akan menyembelih anak. Ini adalah perilaku jahiliyah ya. Seperti nazar yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, kalau nanti lahir anak yang terakhir akan dipersembahkan untuk Lata dan Uzza. Ternyata yang lahir adalah Abdullah. Masya Allah, hampir mau disembelih itu Abdullah. Tetapi atas persetujuan syariat pada masa itu, lahirnya Abdullah, ayah dari Rasulullah, itu ditebus dengan 100 ekor unta. Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah putra dari dua bapak yang mau disembelih. Yang pertama bapak kandungnya, yang kedua bapak moyangnya, yaitu Nabi Ismail. Nah, kita bisa bayangkan betapa jahatnya, betapa rusaknya kondisi manusia saat itu. Yang namanya minuman keras, yang namanya perzinahan, yang namanya riba, yang namanya penyembahan terhadap berhala. Ini kondisi masyarakat jahiliyah sudah betul-betul sangat parah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengutus seorang nabi dari tengah-tengah mereka ya, yang membacakan ayat-ayat Allah, mentazkiyah, mengajarkan mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Yang sebelumnya bangsa Arab itu adalah hidup dalam kesesatan yang sangat mendalam, betul-betul sesat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, laqad maqatallahu ahlal ardi, Allah betul-betul marah dengan penduduk bumi karena tidak ada lagi yang menyembah Allah, semuanya menyembah berhala. Nah, disitulah kondisi manusia yang sedemikian parah, kondisi manusia yang sedemikian mengabaikan hukum-hukum Allah, yang masih menyembah Allah tinggal beberapa orang. Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, Bukhairo, pendeta yang ditemui oleh Rasulullah, kemudian Ibnu Hibban, seorang pendeta Yahudi. Kalau Bukhairo pendeta Nasrani, Waraqah bin Naufal itu pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Adapun Ibnu Hibban ini pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, yang ketika dia membuka lembaran Taurat, dia melihat ini harusnya Nabi yang dijanjikan sudah datang, sudah tumbuh kurma-kurma itu di kota Madinah, harusnya nabinya ini sudah datang. Maka Ibnu Hibban pamit dengan keluarga dan kerabatnya, dia bawa kitab-kitabnya pergi ke kota Madinah untuk menjumpai seorang nabi yang dijanjikan. Ibnu Hibban tinggal di sebuah tempat, dia menunggu mana nabi yang dijanjikan kok nggak datang-datang. Padahal pohon kurma sudah berbuah. Sampai akhirnya usia dia makin tua, tubuhnya makin lemah. Nabi yang dijanjikan tidak kunjung datang. Pada detik-detik terakhir sebelum malaikat maut menjemputnya, Ibnu Hibban berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rahman, Engkau maha tahu bahwa hambamu telah menanti Rasul yang Engkau janjikan. Engkau maha tahu bahwa penantianku tidak pernah putus asa. Tetapi sampai batas akhir ini, aku belum juga bertemu dengan Nabi yang Engkau janjikan. Ya Allah, sekiranya ajal menjemputku dan aku belum berjumpa dengan dia, sampaikan salamku kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu Ibnu Hibban bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Diganti sahadatnya, belum sempat ketemu Rasulullah, dia sudah meninggal dunia di atas tauhid. Ini kehebatan seorang ulama Yahudi yang saking pengennya ketemu dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW muncul ke dunia, Rasulullah SAW meninggalkan para sahabatnya dengan warisan Al-Quran dan Sunnah. 15 abad sudah meninggalkan kita. Dan ternyata Rasulullah menceritakan semua kejadian-kejadian yang akan dialami oleh umatnya. Saya bacakan sebuah hadis yang bercerita tentang bagaimana Rasul bercerita tentang kiamat dari A sampai Z.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zaid Amr bin Ahtaf radhiyallahu anhu. Ketika sholat subuh, Abu Zaid Amr bin Ahtaf mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, fa sha'idal minbara tsumma khatabana hatta hadratiz zuhru, tsumma nazala fa shalla fa khatabana hatta hadratiz asr, tsumma nazala fa shalla fa khatabana hatta gharabatis syamsu." Suatu hari kami sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat subuh, Pak So'idal mimbar, Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Mau apa ini Pak? Mau kultum, kuliah terserah antum, bukan kuliah 7 menit ya. Karena Rasulullah ceramah sampai zuhur, ba'da subuh sampai zuhur. Selesai karena azan. Summana adalah fasolah, lalu turun dari mimbar mengerjakan sholat. Summa so'idal mimbar, naiklah di atas mimbar. Fa khotobana hatta hadratul asru, naik ke atas mimbar sampai Bilal azan sholat asar. Summa nazala fasolah, beliau turun lagi dari mimbar lalu mengerjakan sholat. Setelah itu apa? Summa so'idal mimbar fa khotobana hatta ghoribati syamsu, lalu naik lagi ke atas mimbar sampai matahari terbenam. Pak, Bu, bayangkan ceramah dari ba'da subuh sampai maghrib non-stop, nggak ada snack dan makan siangnya itu loh. Ini Rasul ceramah dari ba'da subuh sampai maghrib. Para sahabat khusyuk, mungkin ada yang kerucuk-kerucuk, tetapi ditahan. Kenapa? Saking pentingnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pak, Bu, Nabi itu kalau ceramah biasanya pendek-pendek. Hadisnya gampang dihafal karena apa? Pendek-pendek. Contoh, innamal a'malu binniyat, at-taqwa hahuna. Pendek-pendek. Nah ini kalau Rasul ceramah dari ba'da subuh sampai maghrib, itu kira-kira kalau ditulis dalam buku berapa ratus halaman? Ya, ceramahnya itu. Terus pertanyaannya, yang disampaikan Nabi itu janjiannya apa? Kok bisa ceramah nggak mandek-mandek dari ba'da subuh sampai maghrib? Hebatnya nih, sahabat yang meriwayatkan ada yang hafal A sampai Z. Seperti sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ada sahabat lain lagi yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi yang pakar menghafal hadis-hadis kiamat, namanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Ada lagi sahabat Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat lain yang sangat kuat hafalannya, sekali hafal dia tidak lupa-lupa. Beliau mengatakan hafidahu man hafidahu, nasiyahu man nasiyahu. Yang otaknya encer bisa menghafal, yang gampang lupa ya sudah bablas. Itu ya. Ceramah dari ba'da subuh sampai maghrib. Pertanyaannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Maka sahabat tadi mengatakan Rasul bercerita tentang sejarah penciptaan alam semesta sampai berakhirnya dunia. Jadi Nabi bercerita tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan jin, penciptaan malaikat, penciptaan kursi, lauhul mahfud, kolam, sampai penciptaan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Terus kisah sampai zaman Rasulullah. Bukan hanya itu, Rasul bahkan bercerita tentang Khulafaur Rasyidin, tentang ini, tentang sampai cerita Dajjal, cerita matahari terbit dari barat, cerita tentang angin yang bertiup dari Yaman, cerita semua tanda-tanda kiamat. Bahkan kata Ibnu Umar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hatta yadkhula ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka.